New Mexico. Perjalanan kita dimulai di sebuah kota gurun bernama Roswell di New Mexico. Tempat di mana satu malam musim panas pada tahun 1947 mengubah budaya UFO selamanya. Inilah yang membuat kasus ini begitu menarik perhatian banyak orang. Militer Amerika Serikat awalnya mengumumkan bahwa mereka telah menemukan piring terbang, namun dalam waktu 24 jam. Mereka mengubah cerita tersebut sepenuhnya menjadi balon cuaca. Hal yang paling menarik bukan hanya laporan awalnya, melainkan pola perubahan penjelasan yang terus terjadi selama beberapa dekade. Kisah dari pemerintah berubah dari balon cuaca menjadi peralatan pengawas perang dingin hingga penyangkalan total. Jika tidak ada kejadian aneh, mengapa fakta-fakta tersebut terus direvisi berulang kali? Personel militer yang berada di sana malam itu bersikeras hingga akhir hayat mereka bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Serpihan yang digambarkan oleh para saksi memiliki sifat yang tidak mirip dengan bahan apapun yang dikenal saat itu. Apakah benar ada bukti kehidupan luar angkasa di sana? India tersembunyi di Bihar, India. Gua Barabar menyuguhkan kita sebuah misteri teknologi yang sudah berusia lebih dari 2.300 tahun. Ini bukan gua biasa. Dinding granit di dalamnya dihaluskan hingga menyerupai cermin dengan presisi yang masih sulit dicapai, bahkan dengan alat modern sekalipun. Gua-gua ini digunakan oleh sekte Ajivika, sebuah kelompok religius yang lenyap sepenuhnya dari sejarah. Namun inilah bagian yang sangat menarik. Sifat akustik gua ini sangat luar biasa, seolah-olah dirancang khusus untuk penguatan suara. Ketika Anda berbicara di dalam, suara Anda bergema dengan cara yang menunjukkan pemahaman tingkat lanjut tentang akustik. Bagaimana peradaban kuno mencapai tingkat presisi seperti ini? Alat apa yang mereka gunakan? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap tidak terjawab. Tulis angka 2 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih menyimak pembahasan ini. Lithuania, di bagian utara. Lithuania berdiri salah satu contoh paling kuat dari tekad manusia dalam mengatasi penindasan. Bukit Salib bukan hanya situs keagamaan. Ini adalah bukti dari sesuatu yang tidak bisa diukur oleh sains, yaitu semangat manusia yang tak terpatahkan. Selama pendudukan Soviet, pihak berwenang berulang kali menghancurkan bukit ini dan menyingkirkan setiap salib yang ada. Namun setiap kali itu terjadi di bawah perlindungan kegelapan malam. Penduduk setempat kembali untuk membangunnya lagi. Soviet menggunakan bulldozer, bahan peledak, dan bahkan mengancam penjara. Tetapi salib-salib itu terus muncul kembali. Pada tahun 1990, ada 55.000 salib. Pada tahun 2006, jumlahnya lebih dari 100.000. Bagaimana Anda menjelaskan fenomena di mana semakin Anda mencoba menghancurkan sesuatu, hal itu justru menjadi semakin kuat? Ini menentang pemahaman kita tentang perilaku manusia di bawah tekanan. Jika Anda masih mengikuti cerita ini, tinggalkan komentar bertuliskan amin di bawah sebagai tanda empati dan rasa hormat. Di jantung kota Meksiko, terdapat piramida melingkar yang menceritakan kisah bencana mendadak. Cuicuilco adalah peradaban yang berkembang pesat yang dimulai sekitar 1200 sebelum Masehi. Tetapi ada hal yang membingungkan. Seluruh kota ini terkubur di bawah lava dan abu ketika gunung berapi Sitle meletus, menciptakan apa yang disebut beberapa orang sebagai Pompeii versi Amerika. Bukti arkeologi menunjukkan mereka menyembah dewa api kuno. Dan ironisnya, api pula lah yang menyebabkan kehancuran mereka. Setelah kehancuran Cuicuilco, peradaban lain bernama Teotihuacan mulai bangkit. Waktunya menunjukkan adanya hubungan. Tetapi kita tidak memiliki bukti migrasi atau transfer budaya. Apakah menurut Anda kehancuran Cuicuilco adalah kebetulan murni? Atau bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih besar? Tulis ya jika Anda pikir ada hubungannya atau tidak. Jika Anda pikir sejarah memang terjadi begitu saja. Hari ini, piramida Cuicuilco dilestarikan sebagai situs arkeologi dan cagar alam. Tempat ini dikelilingi oleh bangunan kontemporer dan jalanan yang sibuk. Namun, tempat ini tidak terlalu ramah untuk dikunjungi dan dijelajahi, karena banyak hewan berbahaya, seperti ular yang berkeliaran. Jadi pengunjung harus berhati-hati jika memilih untuk pergi ke sana. Akhir tahun 1800-an,
Penjelajah Guillermo Farini mengklaim dia menemukan reruntuhan kota kuno jauh di dalam gurun Kalahari. Dia menggambarkan balok batu besar yang disusun dalam pola yang menyerupai kuil atau makam. Masalahnya adalah tidak ada yang pernah bisa memverifikasi penemuannya. Berbagai ekspedisi telah mencari selama lebih dari 1 abad, tetapi kota itu tetap hilang. Beberapa orang menganggap laporan Farini sebagai fata morgana gurun atau formasi batuan yang salah diidentifikasi. Namun pertimbangkan ini karena Farini adalah penjelajah berpengalaman yang memberikan deskripsi rinci dan bahkan sketsa. Dia menggambarkan fitur arsitektur khusus yang tidak cocok dengan formasi alami. Jika dia salah, mengapa kita belum menemukan formasi batuan yang salah dia identifikasi tersebut? Kalahari menyimpan rahasianya dengan sangat baik. Teman-teman sekalian, jika Anda sudah menonton sampai sejauh ini, kami sangat senang mengetahui Anda menikmati videonya. Mohon dukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan jika Anda menonton di ponsel, tekan tombol hype tepat di bawah. Terima kasih sudah berada di sini bersama kami. Garis naskah menyajikan salah satu teka-teki terbesar dalam arkeologi kepada kita. Geoglif raksasa ini, beberapa di antaranya membentang lebih dari 1.000 kaki. Dibuat lebih dari 2.000 tahun yang lalu, dengan memindahkan batu permukaan yang gelap untuk memperlihatkan tanah yang lebih terang di bawahnya. Garis-garis ini dengan jelas menggambarkan bentuk-bentuk yang menyerupai burung, ikan, monyet, dan banyak bentuk rumit lainnya. Presisinya luar biasa. Tetapi inilah yang benar-benar membingungkan, karena gambar ini hanya terlihat jelas dari udara. Beberapa orang percaya garis-garis ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan makhluk luar angkasa. Sementara yang lain berpikir garis-garis itu digunakan dalam ritual keagamaan peradaban Nazca kuno. Tujuannya tetap tidak diketahui. Apakah Anda ingin melihat gambar raksasa ini dari atas, tepat di tengah gurun Peru? Jika ya, tinggalkan komentar dengan angka 6 di bawah ini. Paskah yang terpencil. Hampir 1.000 patung Moai berdiri sebagai penjaga sunyi Pasifik. Setiap patung rata-rata memiliki tinggi 13 kaki dan berat hingga 14 ton. Misterinya bukan hanya bagaimana patung-patung itu diukir, tetapi bagaimana mereka diangkut melintasi pulau tanpa roda, hewan besar, atau mesin modern. Eksperimen terbaru menunjukkan patung-patung itu dijalankan dalam posisi tegak menggunakan tali. Tetapi teori ini memunculkan pertanyaan baru. Bagaimana orang-orang kuno mengembangkan teknik pemindahan yang begitu canggih? Upaya yang dibutuhkan sangat besar, dan mungkin berkontribusi pada keruntuhan lingkungan pulau tersebut. Patung-patung ini mewakili kecerdikan manusia, sekaligus peringatan tentang penipisan sumber daya alam. Di bawah pegunungan dekat Naicha, Meksiko, terdapat sebuah gua yang tampaknya mustahil. Gua kristal berisi formasi selenite hingga 40 kaki panjangnya. Tetapi inilah yang membuatnya tidak dapat dijelaskan, karena kondisi di dalamnya mematikan bagi kehidupan manusia. Suhu mencapai 136 derajat Fahrenheit dengan kelembapan ekstrem. Namun kristal sempurna ini terbentuk di lingkungan yang tidak bersahabat ini. Kristal-kristal tersebut tumbuh melalui proses yang memakan waktu ratusan ribu tahun. Tetapi ukurannya menentang aturan pembentukan kristal konvensional. Gua-gua serupa di dekatnya, yang terbentuk dari air kaya mineral yang sama, berisi kristal yang jauh lebih kecil. Mengapa gua khusus ini menghasilkan raksasa? Jawabannya melibatkan proses geologis yang belum sepenuhnya kita pahami. Di balik air terjun kecil di bagian barat New York, menyala api yang telah membingungkan para ilmuwan selama beberapa dekade. Ini bukan api unggun yang dinyalakan seseorang lalu dilupakan. Ini adalah api gas alam yang menyala terus-menerus di balik air yang mengalir, menciptakan pemandangan mustahil di mana api dan air hidup berdampingan. Api ini didorong oleh gas metana. Tetapi inilah yang tidak dapat dijelaskan karena gas tersebut tidak berasal dari sumber konvensional manapun. Para ilmuwan telah menganalisis komposisinya dan menemukan bahwa gas itu berasal dari reservoir organik yang terkubur jauh di bawah tanah selama jutaan tahun. Namun, mengapa lokasi khusus ini menghasilkan cukup gas untuk mempertahankan api yang konstan? Formasi geologi serupa di dekatnya tidak menunjukkan aktivitas semacam itu. Api kadang-kadang padam saat hujan lebat,
tetapi penduduk setempat hanya perlu menyalakannya kembali. Dan api itu terus menyala seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kazakhstan. Di jantung. Kazakhstan terletak dataran tinggi dengan reputasi yang menakutkan. Penduduk setempat menyebutnya tanah tanpa jalan kembali. Dan ada alasan bagus untuk itu. Orang-orang yang memasuki daerah ini sering menghilang sepenuhnya. Dan mereka yang kembali membawa cerita yang menantang pemahaman kita tentang waktu dan ruang. Saksi mata melaporkan adanya distorsi waktu di mana jam terasa seperti menit atau hari berlalu. Dalam apa yang tampak seperti beberapa saat saja. Beberapa pengunjung mengaku telah bertemu benda terbang tak dikenal. Sementara yang lain menggambarkan perubahan warna kulit menjadi biru aneh setelah menghabiskan hanya 1 malam di dataran tinggi tersebut. Mungkin yang paling mengganggu adalah penemuan kuburan dengan makam yang baru muncul. Tetapi tidak ada yang tahu siapa yang dimakamkan di sana, atau siapa yang melakukan penguburan. Di pegunungan Kolombia mengalir sungai yang tidak seperti sungai lainnya di bumi, Caño Cristales, yang dikenal sebagai sungai pelangi cair, menampilkan warna-warna yang tampaknya mustahil di alam seperti merah cerah, kuning, hijau, biru, dan hitam yang bergeser dan berubah seiring musim. Warna-warna tersebut berasal dari tanaman bernama Macarenia clavigera yang tumbuh di bebatuan dasar sungai. Namun inilah yang tidak dapat dijelaskan, karena tampilan warna spektakuler ini hanya terjadi di Caño Cristales dan tidak di tempat lain di planet ini. Spesies tanaman yang sama ada di sungai lain, tetapi tidak menghasilkan warna dramatis ini. Para ilmuwan percaya lokasi unik di persimpangan 3 ekosistem utama menciptakan kondisi khusus. Tetapi mereka tidak dapat mereplikasi atau menjelaskan fenomena tersebut sepenuhnya. Sungai ini pada dasarnya melukis dirinya sendiri secara langsung. Menciptakan karya seni hidup yang berubah setiap hari berdasarkan ketinggian air dan sinar matahari. Seolah-olah alam memutuskan untuk menciptakan mahakaryanya sendiri di satu lokasi khusus ini. Di Gurun Arab Saudi berdiri formasi batu pasir raksasa, yang tampaknya telah diiris menjadi 2 oleh laser raksasa. Formasi batu Al-Nasla'a terdiri dari 2 bagian yang seimbang sempurna, dipisahkan oleh celah yang begitu presisi, sehingga terlihat buatan. Setiap bagian menyeimbangkan diri di atas alas batu kecil, yang tampaknya menentang gravitasi. Apa yang membuat formasi ini benar-benar misterius adalah petroglif kuno yang diukir di permukaannya, menggambarkan hewan, manusia, dan simbol yang maknanya tidak dapat kita pecahkan. Ketepatan pembelahannya telah memunculkan banyak teori. Dari erosi alami hingga alat kuno canggih, hingga intervensi makhluk luar angkasa. Ahli geologi telah mempelajari formasi ini secara ekstensif, tetapi tidak dapat menyepakati bagaimana pembelahan sempurna seperti itu terjadi secara alami. Tepiannya terlalu halus, dan celahnya terlalu seragam untuk pola pelapukan biasa. Jika itu dipotong oleh manusia, alat apa yang bisa mencapai presisi seperti itu ribuan tahun yang lalu? Di sepanjang pantai Irlandia Utara, sekitar 40.000 kolom basal menjulang dari laut dalam formasi heksagonal yang sempurna. Giant's Causeway terlihat sangat artifisial, sehingga legenda kuno mengaitkannya dengan raksasa yang membangun jembatan ke Skotlandia. Sains menjelaskan kolom-kolom ini sebagai hasil dari aktivitas vulkanik dan pendinginan lava. Tetapi presisinya tetap luar biasa. Bentuk heksagonal secara matematis optimal untuk dipasang bersama tanpa celah. Namun alam entah bagaimana mencapai kesempurnaan ini tanpa desain sadar. Kolom-kolomnya begitu seragam, sehingga tampak buatan mesin. Menantang pemahaman kita tentang bagaimana proses alam yang kacau dapat menciptakan keteraturan seperti itu. Apa yang sangat membingungkan adalah bahwa aktivitas vulkanik serupa di tempat lain tidak menghasilkan formasi dengan skala dan presisi seperti ini. Giant's Causeway mewakili badai sempurna dari kondisi geologis yang dapat kita jelaskan secara teori, tetapi sulit untuk direplikasi atau ditemukan di tempat lain. Di dekat Florence, Italia, berdiri patung setinggi 35 kaki yang tampaknya mengaburkan batas antara seni dan keajaiban teknik. Dibuat oleh Giambologna pada abad ke-16. Colosso del Appennino bukan hanya patung.
Ini adalah keajaiban mekanis yang berfungsi dan menantang asumsi kita tentang teknologi Renaissance. Patung ini dapat mengeluarkan asap melalui lubang hidungnya, menangis air mata sungguhan, dan bahkan berkeringat melalui sistem air yang rumit. Di dalamnya, 3 tingkat berisi ruangan, kamar, dan mekanisme yang tampaknya sangat canggih untuk tahun 1500-an. Tangan raksasa itu memegang monster laut yang membentuk air mancur. Sementara lorong tersembunyi memungkinkan pengunjung memanjat ke dalam dan merasakan patung itu dari dalam. Bagaimana insinyur abad ke-16 menciptakan sistem hidrolik dan mekanik yang begitu kompleks? Teknologi yang dibutuhkan tampaknya melebihi apa yang kita ketahui tentang kemampuan Renaissance. Insinyur modern yang mempelajari patung itu mengakui bahwa mereka terkesan dengan solusi yang tidak akan mereka pertimbangkan. Pada tahun 1974, petani Tiongkok secara tidak sengaja menemukan pasukan 8.000 prajurit terakota yang menjaga makam kaisar pertama Tiongkok. Namun inilah yang benar-benar misterius, karena setelah hampir 50 tahun penggalian, para arkeolog masih belum membuka makam yang sebenarnya. Teks-teks kuno menggambarkan makam itu berisi sungai merkuri, perangkap mekanis, dan harta karun di luar imajinasi. Pengujian modern mengonfirmasi kadar merkuri yang sangat tinggi di tanah sekitar makam, mendukung kisah-kisah kuno ini. Makam itu mungkin masih berisi jebakan aktif yang dirancang untuk membunuh penyusup setelah 2000 tahun. Mengapa kita belum membukanya? Pemerintah Tiongkok mengutip masalah pelestarian. Tetapi beberapa peneliti percaya kita kekurangan teknologi untuk menggali situs yang begitu kompleks dengan aman. Rahasia apa yang terkubur di bawah bukit kecil itu? Makam ini mewakili salah satu misteri arkeologi terbesar yang belum dibuka. Di bawah pedesaan Turki terdapat sebuah kota yang seharusnya tidak ada. Derinkuyu adalah kompleks bawah tanah 8. Belas tingkat yang pernah menampung hingga 20.000 orang. Diukir sepenuhnya dari batuan vulkanik lunak. Tempat ini berisi semua yang dibutuhkan sebuah kota seperti rumah, dapur, gereja, sekolah, dan bahkan gudang anggur. Tekniknya luar biasa. Kota ini memiliki sistem ventilasi canggih yang menyediakan udara segar ke semua 18 tingkat. Ini mencakup pintu batu bergulir yang dapat menutup bagian-bagian tertentu selama serangan dan jaringan terowongan yang kompleks yang menghubungkan ke kota-kota bawah tanah lain di wilayah tersebut. Yang tidak dapat dijelaskan adalah skala organisasi yang diperlukan untuk membangun kompleks semacam itu. Ini bukan tempat persembunyian sederhana. Ini adalah peradaban bawah tanah yang berfungsi penuh. Bagaimana orang kuno merencanakan dan melaksanakan proyek konstruksi besar-besaran tanpa alat survei modern? Presisi yang diperlukan untuk memastikan integritas struktural di 18 tingkat bawah tanah tampaknya mustahil untuk periode waktu tersebut. Kanada, selama lebih dari 200 tahun, pemburu harta karun telah menuangkan ratusan juta dolar ke dalam satu lubang di Pulau Oak, Nova Scotia. The Money Pit tampaknya dirancang untuk mencegah penggalian. Dengan perangkap banjir yang rumit dan mekanisme bawah tanah yang aktif, setiap kali penggali mendekati dasar, setiap upaya untuk mencapai kedalaman lubang memicu banjir dari saluran bawah tanah yang terhubung ke laut. Teknik yang diperlukan untuk membuat sistem semacam itu akan mengesankan hari ini. Apalagi berabad-abad yang lalu, ketika lubang itu konon dibangun, banyak tim eksplorasi telah bangkrut atau kehilangan nyawa saat mencoba memecahkan teka-teki ini. Penemuan terbaru termasuk fragmen salib timah, potongan perkamen, dan benda logam yang menunjukkan sesuatu yang berharga terletak di bawah. Namun pertahanan lubang itu tampaknya hampir cerdas, beradaptasi dengan setiap teknik penggalian baru. Apa yang mungkin begitu berharga sehingga seseorang akan menciptakan sistem perlindungan yang begitu rumit? Segitiga Bermuda telah menjadi sinonim dengan hilangnya orang dan benda yang tidak dapat dijelaskan. Tetapi kenyataannya lebih kompleks daripada legendanya. Area segitiga antara Florida, Bermuda, dan Antilles Besar ini telah menjadi lokasi banyak hilangnya kapal dan pesawat. Statistik modern menunjukkan tingkat kecelakaan di segitiga Bermuda tidak secara signifikan lebih tinggi daripada daerah lain yang sering dilalui. Namun, beberapa kasus kehilangan tetap benar-benar membingungkan. Pesawat telah menghilang dalam cuaca cerah dengan pilot berpengalaman.
tanpa meninggalkan puing-puing atau sinyal mara bahaya. Kapal telah ditemukan ditinggalkan, tanpa tanda-tanda perlawanan atau penjelasan atas hilangnya awak kapal. Misterinya bukanlah apakah kekuatan supranatural sedang bekerja, tetapi mengapa kasus kehilangan tertentu di daerah ini tidak memiliki penjelasan logis. Fenomena alam seperti hidrat metana, anomali magnetik, dan perubahan cuaca mendadak mungkin menjelaskan beberapa insiden. Tetapi yang lain tetap benar-benar tidak dapat dijelaskan. Tidak ada diskusi tentang tempat yang tidak dapat dijelaskan yang lengkap tanpa Area 51. Instalasi militer yang sangat rahasia di Nevada ini telah menjadi pusat teori konspirasi UFO. Tetapi misteri sebenarnya adalah apa yang sebenarnya terjadi di sana. Pemerintah Amerika Serikat menyangkal keberadaan pangkalan itu selama beberapa dekade sebelum akhirnya mengakuinya pada tahun 2013. Citra satelit menunjukkan landasan pacu besar, hanggar, dan fasilitas yang jelas menunjukkan aktivitas signifikan. Personel militer yang pernah bekerja di sana terikat oleh perjanjian kerahasiaan yang berlaku, bahkan setelah kematian mereka. Sementara teori UFO menangkap imajinasi publik, penjelasan yang lebih mungkin melibatkan pengujian pesawat rahasia. Banyak penampakan UFO di dekat Area 51 mungkin melibatkan teknologi militer eksperimental. Namun, tingkat kerahasiaan di sekitar pangkalan itu menimbulkan pertanyaan tentang apa yang membutuhkan perlindungan ekstrem seperti itu. Proyek apa yang begitu sensitif sehingga keberadaannya harus disangkal? Tujuan terakhir kita adalah Skellig Michael, batu bergerigi yang menjulang dari Samudra Atlantik di lepas pantai Irlandia. Apa yang membuat tempat ini tidak dapat dijelaskan bukanlah hal supranatural, melainkan logistik. Bagaimana para biarawan abad ke-6 membangun biara di batu terisolasi yang sering dihantam badai ini? Para biarawan membangun gubuk batu berbentuk sarang lebah tanpa menggunakan semen. Hanya batu yang dipasang dengan tepat. Struktur ini telah bertahan dari badai Atlantik selama lebih dari 1000 tahun. Teknik yang diperlukan untuk mengangkut bahan dan membangun bangunan di lokasi yang menantang. Seperti itu tampaknya mustahil untuk periode waktu tersebut. Para biarawan tinggal di sini selama berabad-abad dalam isolasi total. Mempertahankan komunitas mereka melalui musim dingin yang keras dan badai yang ganas. Mereka mengukir 618 langkah ke permukaan batu. Menciptakan jalan setapak yang tetap berbahaya, bahkan sampai hari ini, apa yang mendorong mereka memilih lokasi ekstrem seperti itu? Dan bagaimana mereka bertahan dalam kondisi yang akan menantang para ahli bertahan hidup modern? 20 lokasi ini mengingatkan kita bahwa planet kita masih menyimpan rahasia yang belum bisa kita jelaskan sepenuhnya. Dari keajaiban teknik kuno hingga fenomena alam yang menentang fisika. Tempat-tempat ini menantang pemahaman kita tentang apa yang mungkin terjadi. Beberapa misteri mungkin pada akhirnya akan terpecahkan melalui kemajuan teknologi dan penelitian. Sementara yang lain mungkin tetap tidak dapat dijelaskan selamanya. Manakah dari tempat-tempat ini yang paling membuat Anda penasaran? Apakah Anda pernah mengunjungi salah satu lokasi misterius ini? Atau apakah Anda tahu tempat lain yang tidak dapat dijelaskan yang seharusnya ada dalam daftar ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kami selalu menantikan kabar dari Anda. Dan jangan lupa untuk menekan tombol langganan. Nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda sungguh sangat berarti bagi kami. Semoga keberuntungan selalu menyertai Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.